Mana air doang kagak disabunin. Bang tahu gak ada yang namanya kuman dan bakteri bang. Orang mulus-mulus gimana bang? Ya Allah lu lihat itu sampah lo sampai. Apalagi ya? Ini loh nih, gue bingung banget kenapa ada orang begini. Ini got loh. Dan hitam. Maksud gue kenapa sih orang berkonten-konten ria begini amat? Kena muka lagi. Itu kan ada bekas kamar mandi, bekas cuci baju, bekas nyuci piring. Lu tau gak sih kalau cucian piring kelamaan di wastafel tuh baunya kayak neraka jahanam. Tuh. Ke muka lagi, cuci muka. Lu tau penyakit gak men? Ini kan banyak penyakit berseliweran gitu orang mah. Ya Allah. Cuma demi konten, demi likes, demi komen di sosial medianya, harga diri hilang, terkenal kagak, kelihatan tolol. Nanti suatu saat jika anak yang melihat ini bakal malu deh kayaknya. Iya. Apakah ini nantinya bisa dibanggakan gitu ketika ketemu sama calon mertua gitu. Terus kayak lu bilang kayak, permisi om, tante, saya mau nikahin anak om. Kamu punya apa mau nikahin anak saya? Ini om, lihat video ini saya mandi di kobokan kan, diselokan. Segitunya banget. Bila benar itu niat dan tujuan, maka pelajaran yang bisa kita petik adalah tergantung sesuatu kebutuhan pun butuh pengorbanan. Entahlah zaman memang sulit dimengerti lagi. Bukan sulit dimengerti, emang nyari-nyari perkara Momen penjual makanan kepergok cuci piring pakai air comberan dan lu makan men dari piring itu. Kaki lu aja kan nggak pengen kan lu nginjikin kaki di comberan itu. Kenapa piring mana irit banget lagi nyucinya, ya Allah. Mana air doang kagak disabunin. Bang tahu gak ada yang namanya kuman dan bakteri bang. Orang mulus-mulus gimana bang? Ya Allah lu lihat itu sampah lo sampai. Merinding gua. Kenapa sih? Men ini sampah men. Padahal jika dilihat air comberan itu berwarna kehitaman, kotor dan dipenuhi sampah-sampah plastik tergenang. Dengan santai pria itu mencelupkan piring kotor ke air comberan lalu membilasnya dengan air bersih tanpa memberikan sabun. Karena kuman dan bakteri tidak akan menempel di peralatan yang berbahan silver. Masa sih? Iya, gua tahu ada iklan yang pernah membawa omongan itu, dan emang itu adalah salah satu hal yang benar sih, karena emang alat-alat kedokteran pakai yang silver gitu. Tapi ya nggak bekas comberan juga. Itu kan dia langsung nyoh gitu, kayak siram air nyoh gitu. Kan tetep aja gimana dah. Cuek aja udah, yang penting kena air, mantap. Lu bayangin ada orang buang ingis di air itu tapi si abang tetap nyuci. Biasanya kalau di pinggir jalan ada orang aja kan yang naik motor kayak gitu, terus kayak ngalir dikumpulin kena piring dan kemudian ditaruh buat nasi dicocol dimakan. Waduh. Ya. Untuk kalau yang nonton ini sambil makan, jangan. Kalau banyak suara klakson itu pasti India. Emang gitu. Gue curiga klakson pertama kali ditemukan di sana dah. Menambah cita rasa. Udah susah ngeracunin orang lagi. Emang video lama ini? Daerah mana itu, Frinda? Di India banyak banget, di YouTube malah ada banyak yang lebih parah. Lebih parah?
Apa yang sekiranya lebih parah dari mencuci piring di comberan? Hah? Segarnya air comberan diiringi alunan klakson menambah kenikmatan melahap sebuah kuliner. Ya Allah. Ini apa? Oh ini ya. Yang ini apa? Jadi gini. Beberapa waktu lalu sempat ada perkara di mana GoFood, ada restoran-restoran yang ada di GoFood atau GrabFood itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Mereka hanya menipu dengan mengambil nama dari toko-toko tertentu supaya toko dia laku padahal makanannya gitu. Contohnya ini, jadi diceritain nih. Berkedok ini GrabFood kayak gini. Kelihatannya makanannya enak-enak ya. Tapi kalian harus tahu ini datangnya kayak gimana. Terus merah mana ya? Ini baru 2. Dia ngambil ini loh, pakai nama-nama restoran mahal supaya ada yang beli. Tapi ternyata waktu dicek isinya begitu doang. Ini harganya nggak murah, 5 bungkus 95.200. Nasi pecel ayam. Nasi pecel, nggak ada apa-apanya. Bukannya masalah duit ya ini. Udah lapar. Terus kayak gini kotor, kayak gini. Ya ini udah beberapa kali dan Gojek berkali-kali mau cancel. Tapi kalau cancel dia sampai 3 kali, dia nggak dapat orderan lagi nanti. Jadi akhirnya diterima. Padahal sudah tahu. Nih di depan Super Futsal ya. Tapi karena dari pihak Grab juga nggak ada, kalau saya nggak ada tanggapan. Akhirnya mereka jalan terus kalau ketegasan dari Grab. Oh, jadi karena emang nggak ada tanggapan dari pihak aplikatornya, jadi ya gitu. Karena gini loh. Gara-gara ada orang-orang bajingan kayak gini, maksudnya yang mereka memanfaatkan kondisi, ngambil nama orang, terus ngejual dengan niatan nipu. Terus misalkan barangnya itu, makanannya itu udah sampai ke customernya marah-marah kayak apa nih 50.000 begini doang gitu. Customernya bakal marah-marah ke drivernya dikasih bintang 1, karirnya rusak gitu gara-gara makanan yang emang dihasilin dari penipu gitu. Jadi ya akhirnya pihak kepolisian pun ikut turut untuk mencari tahu warung abal-abal yang akhirnya pelakunya pun ditangkap. Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya akhirnya meringkus dalang di balik plagiarisme sejumlah menu dan nama resto yang videonya sempat viral beberapa waktu lalu. Pelaku berinisial ES juga mencatut nama resto dan menu dengan nama sejumlah rekannya. Nih buktinya, dengan nama resto yang berbeda tapi tempatnya sama, dengan kualitas makanan gak sesuai. Hah? Jadi kayak restorannya nih banyak di GoFood, GrabFood, tapi tempatnya satu. HP-nya banyak, kan di video ada tuh dia nunjukin HP-nya banyak. Jadi tiap HP itu akun restonya beda-beda. Tapi lokasinya satu. Tapi lokasinya satu. Gokil. Restoran gede. Gokil. Kenapa mereka nggak pede bikin KFC ya? Gitu. Pasti ketangguh sih. Mereka nyarinya restoran-restoran yang restoran gitu, bukan makanan cepat saji. Ini ngeri banget sih. Masalahnya kita sebagai orang yang makan nyilu banget tahu kalau misalkan kita di fotonya bagus banget nih, gila, gokil. Nasi, ayam, sambal, lalapan, segala macam yang nyampe cuman styrofoam putih. Ya ditatakin coklat-coklat itu apa sih namanya? Kertas nasi. Terus nasi seaplek terus sama ayam nih, mungil kecil tidak berdaya sama sambal. Ya elah. Sedih tahu begitu. Kayak ekspektasi lu udah tinggi nih, anjing nih makanan pasti enak nih, pasti buka. Dibalikin mejanya gitu. Tapi orang-orang kayak gini udah ketangkep sih. Dan kalau misalkan ketangkep, gue yakin orang-orang yang lain yang ingin meniru kelakuannya pasti akan sadar dari kekhilafannya gitu. Pernah ngalamin kayak gini di Bandung, tampilan foto, kualitas sama rasa beda jauh sama harganya.
Mana nasinya kayak nasi sisa yang udah lama di Magicom anjing. Ayamnya ya ayam tiren bau amis. Nggak lagi deh kalau keluar kota terus order online ke warung yang random. Mending kalau di luar kota mau makan beli online, mending ke resto aja yang udah jelas punya nama. Ya mungkin itu adalah salah satu gini. Kayak gini deh, bener kata kamu. Di Gojek GrabFood itu pasti ada yang namanya rating buat makanan untuk hasil penilaian dari orang-orang gitu. Tapi kalau misalkan saking jeleknya rating dia, terus dia sampai let's say tokonya ditutup, ya itu adalah alasan kenapa mereka membuat nama resto banyak di satu tempat. Jadi ya ketika restoran ditutup ya dia tinggal ganti nomor, ganti HP, bikin lagi apa kayak gitu diteruin. Jadi ya dia kayak diperes terus-terusan. Kalau udah nggak bisa diperes dibuang gitu cara mereka ngambil duit gitu. Di Jogja juga udah ada nasi bebek Haji Slamet. Jadi nasi bebek Pak Slamet. Logonya sama persis, tapi nama di akunnya beda. Lokasinya juga pakai titik di warung yang asli. Emang bener-bener harus teliti waktu pesan. Oke. Hati-hati kawan. Ini kan salah satu alasan kenapa orang di video ini kesel, karena dia udah lapar gitu. Maksudnya ketika lu lapar, emosi lu tuh tambah bencak-bencak gitu. Apalagi kalau kolesterol tinggi, ya kan, gula darah naik, asam lambung, emosian cuy orang tuh. Yuk kita lihat lagi. Jadi ini anak vlogger gitu lagi buat konten di salah satu tempat wisata Bogor. Sebelumnya udah ada anak cewek masuk ke trampolin, tapi disuruh jangan main dulu sama mereka. Aku sama anakku sempat nunggu lama, ternyata mereka nggak ada niatan buat gantian. Baru tahu mereka yang buat konten meresahkan pengunjung yang lain juga. Ya, YouTuber. Komplain aja mbak, kalau dia bawa-bawa lagi syuting, mbaknya bilang aja emang kita kebagian gaji dari YouTube. Ikut kesel kan aku, orang itu tempat umum. Itu namanya mau jadi sultan kayak Raffi Nagita sewa satu tempat. Iya benar, kalau lu pengen kelihatan kaya, kalau lu pengen egois itu ya lu sewa satu tempatnya gitu, atau setiap orang yang datang kasih gocap gitu. Suruh modal kalau mau bikin vlog, itu kan tempat umum, emang punya bapak moyangnya. Gitu. Dan ngomong-ngomong tentang tempat umum, ada sebuah video yang membuktikan kepada kita kalau tidak semua orang dewasa paham tentang apa namanya tempat umum. Karena di salah satu tempat gitu yang ada di lokasi Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang. Oke. Mari kita dengarkan secara sama. Ini gue pengen ketemu dah sama dia. Maksudnya kenapa dia berani ngomong kayak gitu? Kenapa? Well gini loh, gak semua ibu-ibu punya tendensi untuk marah-marah, punya tendensi untuk seolah-olah dengan dia dewasa dia tahu mana yang bener atau enggak. Gak semuanya kayak gitu, gak boleh mukul rata. Tapi kalau misalkan orang-orang kayak gini, itu tuh jatuhnya nyebelin gitu. Jadi orang-orang yang main BMX ini tuh udah berusaha buat ngasih tahu kalau ya emang tempat umum, tapi ini tempat umumnya tempat umum untuk main skateboard, untuk main BMX bu. Ini dibuat ya untuk sarana, supaya orang-orang punya tempat untuk main. Masalahnya kalau kami sudah dibikin sarana kayak gini, tapi malah dimainin sama bocah-bocah buat prosotan, ya cari yang prosotan beneran gitu loh harusnya. Ya gak sih? Gimana dah? Dan dia mencak-mencak gitu loh, marah-marah seolah-olah dia tahu segalanya. Ini umum kan? Toilet umum memang boleh berdua. Enggak sih. Enggak nyambung itu. Sorry. Iya, anak ibu berhak, tapi tolong anak ibu bawain sepeda sama skateboard. Itu siapa yang siapa? Bapak yang waktu itu orang pemerintahan yang ngomong, ada nggak?
Anak-anak berhak untuk bermain. Ini umum kan? Ini umum kan? Jadi anak-anak kita juga berhak. Kita lagi latihan, Bu. Ini umum loh. Kasihan loh anak-anak lagi pada main. Harusnya kamu udah dewasa ngerti. Ibu yang udah dewasa banget harusnya ngerti. Ibu, Ibu kan lebih dewasa banget nih, Bu nih. Sebel banget alasannya gitu, masa alasannya gitu. Harusnya kamu yang udah dewasa ngerti. Kan ibu lebih dewasa daripada orang yang ibu bilang dewasa. Harusnya ibu yang mengerti. Bisa mengalah sama anak-anak. Masa nggak bisa ngalah sama anak-anak? Ahmad Farhan membenarkan dirinya sempat terlibat adu mulut dengan seorang ibu yang sedang mengasuh anaknya di area skatepark. Diterangkan Farhan, kejadian bermula saat dirinya meminta anak-anak yang bermain di area skatepark untuk minggir. Ia mengaku khawatir apabila sepeda yang dikendarainya jatuh dan terpental mengenai anak-anak. Itu betul loh, mereka sudah baik. Mereka sudah baik mengingatkan. Kita lagi latihan freestyle gitu. Biasalah saya suruh anak-anak minggir, kan khawatir saya atau teman-teman yang lain jatuh terus sepeda atau papan skate-nya mental dan mengenai anak-anak, kan repot. Tapi ya gitulah, orang tuanya langsung nyerocos gitu ngomelin kita. Menurutnya, peristiwa cekcok mulut antara pihaknya dengan pihak orang tua yang mengasuh anaknya di area skatepark bukan kali pertama terjadi. Emang banyak ternyata. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kadis Parpora Kota Serang, Yoyo Wijaksono angkat bicara. Menurutnya, areal skatepark yang dipakai untuk sarana bermain anak-anak adalah kesalahan. Hal itu dikarenakan skatepark memang diperuntukkan kepada komunitas BMX dan skateboard di Kota Serang. Ibu, kalau dilihat dari fungsinya, itu yang salah ibu-ibu sama anak-anak karena bermain tidak pada tempatnya, karena loop area itu untuk skateboard dan BMX. Meski begitu, dia tidak melarang kepada orang tua yang ingin membawa anak-anaknya untuk bermain di arena skatepark selama hal tersebut tidak mengganggu fungsi utama dari dibangunnya area skatepark. Harapannya kita tahu fungsinya. Pokoknya kalau nggak dipakai, boleh dipakai bermain anak. Tapi kalau ada yang latihan skateboard atau BMX ya harus minggir dulu, jangan mengganggu. Karena peruntukannya bukan itu. Karena peruntukannya bukan buat itu, skateboard dan BMX. Apakah ibu-ibu sekalian belum cukup gitu telah menguasai jalanan? Masa area skateboard juga? Area skateboard itu kayak ini loh apa? Kayak pelarian kami dari tidak diterimanya kami di jalanan gitu. Apaan sih, aneh banget. Soalnya kami di arena skateboard itu tidak pernah melihat ada yang ngesen kanan belok kiri, ngesen kiri belok terbang gitu. Dua pria mabuk terekam CCTV diduga hendak mencuri. Mencurinya bot. Dan dia ngambilnya begitu loh, kan berat ya. Ya jatuh. Udah bego naik, udah bego. Tawa-tawa lagi si goblok. Dimecahin doang anjing jatuhnya itu mah. Apapun kelakuannya, minumnya teh botol sosro bagus. Bagus, respect. Mantap. Ini bocah ditangkap nih, gue yakin disuruh bayar tuh sama suruh ini apa? Minumin. Lu tau kan itu biasanya kalau misalkan nasi kotak itu nasinya dicetak pakai yang kayak mangkok kan gitu. Ketinggalan anjing, dapat bonus banget. Tapi ini ayamnya gede nih, kayaknya baik nih hajatannya nih. Ya nasi kotak. Nah, pada akhirnya sampailah kita di penghujung acara, di mana kita akan membahas untuk kesekian kalinya perkara di mana ada COD yang gagal, COD yang tidak berhasil, dan kelakuannya itu sungguh sangat amat menyebalkan untuk kita lihat. Dari yang apa dulu nih? Yang ini apa sih? Nah ini Bu, Mbak Fitri sering aku antri paket. Nah itulah. Jadi ngapa sekali ini kok sama ini? Ya ini kan masalahnya kan kami cuma batas kurir Ibu. Kami Tidak 2-3 hari aku udah galak balik dulu. Bukan berhak kami. Udah galak. Ibu. Padahal rumahnya bagus, dia ada sound system. Aku ini bawa balik duit aku balik. Ya enggak bisa Ibu. Kami sebagai ya emang bener Ibu. Sekarang kami ada prosedurnya Ibu.
sebagai orang yang sering kali ngeliatin ini ya, kalau misalkan gue jadi kurir, gue bener-bener akan sakit hati dan gue mencak-mencak parah sih, anjing, asli dah. Segimanapun mereka ngomel, aduh gimana ya, gue selalu mencoba untuk berusaha di sisi kiri dan kanan gitu, tapi gue paham kepanikannya kayak apa gitu. Dia takut kehilangan uang, dia nggak pengen bayar sesuatu yang bukan seharusnya dia pengen gitu. Tapi kalau caranya sampai teriak-teriak kayak gitu kan berarti ada masalah emosional yang terganggu. Kertas ini pembek lah. Iyo, apabila ada barang ada duit. Nggak bisa, Bu. Ini bang sokok todak ku buka tadi ku simpan kau balik tertipu saja kami. Iya, sekarang mak ini Bu yo. Aku udah galak setahun dah jangan sekarang ini setahun duit 140 sini ke. Ini bawalah apabila ada barang antar lagi aman galak. Mak ini Bu. Coba kita lihat yang lain deh, kita lihat lain. Gue yakin lu juga udah pada bosen kan ngeliatin yang kayak gini, jadi kita tipis-tipis aja. Baru gue ganti, kaget gue. Ntar ya, kecilin dulu, sorry nih, kenceng banget nih. Minta duitku, nggak mau aku nih. Waduh, barang orang lagi dibanting. Masa aku 115.000 sangat gitu. Mana Oh, barang dia itu. Ya kayak mana Mana duitku? Polisi pun nggak apa-apa nih, penipuan. Kelas adanya lah. Mana tuh? Nggak mau. Macam anjing. Mana? Lazada anjing, gokil. Tolong Lazada dengarkan aspirasi ibu ini, tolong. Masa lah 115.000 kayak gitu? Ya nggak bisa. Mana duitku? Mana duitku? Buset, kayak bocah ini, bocah lagi pengen minta duit tapi apa, emaknya nggak ngasih tuh. Mana duitku? Mana? Kayak biasanya ini terjadi ketika bocah-bocah habis sunat terus dapat duit banyak dari tetangga-tetangganya, terus ibunya bilang, "Sini uangnya ibu simpan dulu," gitu. "Mana duitku?" Gitu. Duitnya udah dibeliin tas. Taruh sini, Bu. Mana kembaliannya tadi? Ambil dompet susah. Balikan duit orang itu. Aku pun jualan, Lete. Jualan Lete. Masa harga 10.000, 115.000 yang kalah jauh. Mau ngomong sama orang kantor. Mau ngomong sama orang kantor, Pak. Ngomong lah. Pokoknya mana duitku? Gak mau gitu. Nggak bisa ya. Mana duitku? Mana duitku? Gua sampai kehabisan kalimat loh untuk hal-hal Kalian semacam gak mau, kalian tarik ngapainnya? Ya nggak bisa. Haram, minta dibalikkan duitku. Lah kalau Bang dia ngapain? kayak gitu pasti udah prosedur balik coba begitu. Berapa? Lah nggak prosedurnya siapa lah, Bos? terus kelebarnya ke saya jatuhnya. Jung lagi Bang, itu harus dibayar dulu. Ini ya. Lapor aja biar orangnya kesini. Saya bukan pengirim, saya hanya perantara. Ya nggak bisa begitu, maksudnya kan saya hanya kurir. Iya, nak belanja online kini ampun kene nih Pak. Dilempar. Tapi ada nih. Kunang kentan pang pada becik nggih. Lamun kini carane Bapak kan waktu mbasan di online niki. Ini Bali ya? Di online Bapak waktu mbasan. Nggih. Nggih tiang duwun. Teje kini tiang nujuin pang Bapak ngerti belanja di online nggih. Kan gua sorry nih, gue jadi jarang ngomong ini malah tadi ngeliatin doang karena gue juga baru fokus ngeliatin ya. Capek intinya. Ini tuh kayak peralihan antara minyak tanah ke gas LPG, tau gak? Persis ini kayak ada yang ketakutan, ada yang takut meledak, ada yang meledak beneran, ada yang segala macem, ada yang nyebar hoax bla 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 bla, dan ini tuh jadi banyak perkara yang keblinger orang-orang tuh. Nah, tokonya toko sellernya Windy ACC. Windy ACC tuh, cari yuk Windy ACC. 0812 272222 3732 di Nah, Jakarta itu. Pusat. Jakarta Pusat. Pesennya mah Magicom yang Pesen rata, nggak Magicom. tahu apa ini. Asal jangan batu. Magicom masa kotaknya begitu, tidak mungkin dong Magicom untuk BRB. Nah, ieu tabuktina tah. Ieu Magicom gitu, Magicom kayak begini. Asal we ieu pi sebeleun. Asal ulah gambarna we ieu, gambar Magicom. Gambarnya gambar Magicom. Nah, ini toko tidak aman. Terus dia belinya di mana nih? Di marketplace mana nih? Mohon perhatiannya. Oh, Lazada. Mohon perhatiannya pada Ini sumpah ini akan bikin jelek namanya banget kalau misalkan dia tetap ngekip penjual-penjual kayak gini.
Buset. Ta permen ujung penipuan. Ta. Bener-bener Sabun colek ta. Piye? Harganya Piye mah bahasa Jawa ya. Lah Tokonya piye? ini, toko Lah aja kayak sellernya gue. Windy ACC. Windy ACC tuh, coba kita cari yuk. Windy ACC. Windy ACC. Windy ACC store. Nah ini. Membeli Windy ACC, halaman tidak ditemukan ya. Penjaringan Jakarta Utara, beda dong. Windy ACC. Enggak, ini tokonya udah dimatiin nih kayaknya nih, kagak ada nih Windy ACC. Windy ACC. Windy ACC Magicom. Ada dong yang nyari Windy ACC Magicom. Nggak, jangan, udah itu Windy ACC, buang aja tuh. Anjing, berharap apa buat masak nasi ya beli Magicom, dapetnya sabun colek disuruh nyuci, maksudnya gimana lu? Anjing nggak jelas. Nggak jelas. Udah nggak boleh. Marah-marah dia Pak no. Bukan marah-marah. Kamu ku viral ke kamu? Viral kan? Aku udah ngembeknya itu. Viral. Nah. Si ibu galak banget, buset, trio macan. Anggotanya nyiram air, buset, kaget gua. Marah-marah dia Pak no. Bukan marah-marah. Kamu ku viral ke kamu? Iya. Aku udah ngembeknya itu. Viral. Nah. Viral. Bener-bener nyiram air, lu songong banget nih bocah nih, buset dah. Jadi orang tua, ya Allah, bukannya ngedidik anak lu. Masya Allah, gue kalau jadi gue kalau jadi abangnya ya, gue bakal nyewa pawang hujan. Gue hujanin tuh rumah 7 hari 7 malam. Mampus, bocor, tenggelam tuh rumah, bodo amat. Yang lain mah kagak hujan, rumah itu doang. Besoknya ada buaya hanyut ngambang, kagak peduli gue, anjing, kagak jelas banget. Orang gila lu. Kayak orang gila lu. Makanya sekali-kali di penjara, jangan kasih ampun. Masa mereka masuk penjara gitu? Coba lu bayangin orang di penjara, kamu masuk penjara karena apa? Saya nyolong bang, saya ngebunuh bang, saya narkoba bang, kamu COD bang. COD ini di sono lu, cabut lu, nggak asik lu gitu. Di penjara nggak punya temen. Dan ini kenapa waktu itu penjelasannya? Jadi intinya dia ngelihat di marketplace gitu ada kayak ada orang jualan mata bornya doang. Oh, kepala bor. Jadi sebenarnya dia itu ngebeli kepala bor, terus di ininya, di fotonya tuh ada sama bor-bornya untuk nyontohin. Dia pikir dapat semuanya tuh satu set dengan harga cuman berapa? 77.000. Infonya customer beli bor harga 77.000, saat barangnya datang ternyata cuma kepala bor aja. Memang tidak masuk akal sih ada bor seharga itu. Customer beralasan dia pesan sesuai foto yang ada di katalog seller. Akhirnya kurir membuka aplikasi dan di situ tertulis kepala bor 77.000. Gambarnya kepala bor dengan bornya. Emang goblok. Nyiram orang lagi lu, trio macan. Larangan lu. Loreng-loreng kalau makan itu kayaknya dia bakal makan orang tuh. Dan yang paling menyebalkan tuh ini loh. Dia tuh merasa kayak superior gitu. Ini dia polisi bukan sih? Hah? Yang mau ngeborgol orang itu polisi dia? Bukan polisi. Terus ngapain dia ngancam-ngancam pakai borgol? Yang mau anggap enteng saya. Jangan kamu anggap enteng saya. Kayaknya udah dibuka, udah nggak bisa. Dibuka, balikin duit saya. Cek gitu. Kalau enggak saya borgol kamu sekarang juga. Cek gitu. Iya Pak, soalnya udah dibuka. Saya nggak bisa. Udah dari hak kantor. Sekarang juga kamu gua kantor. Sekarang balikin ini. Ini penipuan. Kok penipuan sih? Saya cuma pengirim doang Pak. Iya, balikin duit saya. Anjay. Sok keren banget ya. Bilangin. Iya. Apa sih? Ininya udah dibuka Pak. Sini harganya. Gimana ya? kadang tuh penjelasan gue juga nggak bisa nyalahin kurir sih, karena kurir emang tugasnya demikian. Tapi kalau misalkan gue yang ngelakuin itu dan dia memperlakukan gue kayak gitu, gue akan menjelaskan dengan penjelasan yang intinya tuh kayak ngebikin dia sadar kalau dia goblok gitu. Jadi kayak, Pak, ini ada aturan tertulisnya di sini. Kalau misalkan barang udah dibuka, nggak boleh
dibalikin lagi. Bapak harus bayar dulu kalau mau komplain ke sellernya. Kalau misalnya dia masih nyerocos kayak gitu, gue akan bilang kayak, Bapak bisa baca nggak nih? Nih lihat nih, gue cecelin ke mukanya. Kalau dia marah-marah, gue marahin balik lah. Emang ada hak apa, salah apa gue? Gue tuh gurih berusaha menjelaskan, dia mukul gue pukul balik gitu maksudnya tuh. Bapak bisa baca nggak nih, lulus sekolah nggak nih? Hah? Itu ada gunanya nggak tuh di bangku sekolahan 15 tahun tuh? Saya cuma 6 tahun. Iya 6 tahun maksudnya gitu. Masa dia sampai pengen ngeborgol orang? Lu punya hak apa buat ngeborgol orang? Polisi bukan. Mungkin dia ngelakuin itu karena dia udah kepepet. Dia nggak punya alasan lain. Dia pengen bersikap seolah-olah superior, biar kurirnya nganggep dia adalah polisi, terus kurirnya takut, dia dibalikin gitu. Mungkin kayak gitu. Tapi ya sosokan mau ngeborgor orang nanti diborgor balik nangis ya. Tapi ya udah, pada akhirnya minta maaf. Keduanya saling meminta maaf dan sepakat untuk tidak meneruskan kasus ini ke jalur hukum. Ya padahal kenapa kurirnya harus meminta maaf juga? Kalimat saling meminta maaf artinya keduanya saling minta maaf. Tapi kan di sini kurirnya nggak salah, untuk apa minta maaf? Jadi ya diisi bapak-bapaknya aja nih. Nggak boleh, begini kan disensor bego sama YouTube, nggak boleh. Jangan mau diajak damai pas awal mah kayak jagoan. Betul, waktu salaman aja lu kayak orang keren banget. Kan kata gua, kan apa gua kata batu di awalnya doang. Orang kaya gitu mah. Apa sih? Di kalimatnya gitu. Kan apa gua kata batu di awalnya doang, orang kayak gitu mah gitu. Ending yang sudah terduga. Karena gini loh, biar gue kasih tahu, ada beberapa marketplace yang emang harusnya lu hindarin, apalagi kalau misalkan ketemu sama penjual-penjual yang bermasalah. Kayak gini deh. Ada orang yang jualan terus kayak dia dengan embel-embel apa sih namanya? Kalau misalkan mystery box, embel-embel mystery box gitu. Ternyata ya dia nggak ngisi apa-apa di dalam situ, cuman diisi ini doang, bubble wrap yang kosong, nggak ada isinya. Terus dia dikirim-kirimin gitu kayak, wah maaf ya kamu belum berhasil, wah maaf ya kamu belum beruntung. Ya padahal emang kagak ada yang beruntung, emang dia niatnya nipu, gimana dah. Sarapan bagiku. Nih penjual-penjual kayak gini emang perlu diliatin. Masalahnya kayak di satu marketplace tuh bisa ada ribuan, ratusan ribu, jutaan mungkin. Sampai angka juta-juta gak sih orang yang ngejual gitu. Mereka tuh akan susah untuk ngebandingin satu persatu apa yang harus dilakuin, ini gimana gitu. Tapi ya kalau misalkan gak dicari cara supaya orang-orang kayak gini musnah, ya bakal jelek itu marketplace. Kosong men, kagak ada isinya itu. Astaga. Namanya mystery box. Kalau hoki dapat bubble wrapnya 2 bungkus. Kayaknya emang dia ngejual bubble wrap biar kayak kita cetak gitu. Emang sengaja tuh. Dia nggak jual barang, dia jual cetak-cetakan. Pinjaman online ilegal terbongkar, begini modusnya. Penyelidikan, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menangkap 5 pelaku pinjaman ilegal melalui aplikasi RP Cepat. Kelima pelaku aplikasi RP Cepat hanya bertindak sebagai operator, sedangkan kendali operasional diduga dikendalikan 2 warga negara Tiongkok yang kini masih buron. Pelaku beraksi sejak tahun 2018 dan terus berpindah tempat agar tidak mudah terlacak. Pelaku menggunakan teknologi aplikasi canggih asal Tiongkok yang dapat mengambil data kontak telepon dari ponsel milik nasabah. Oh wow. Pertama, dia ngambil nomor yang sudah tidak aktif tadi atau nomor orang dihack, diambil datanya. Yang kedua, yaitu yang daftar tadi online. Begitu dia daftar, accept aplikasi kerja nyedot. Ya Allah. Nah, sedotnya ini diambillah ke dalam laptopnya, lalu kemudian dia akan tulis SMS. SMS-nya pun mereka ini nggak ngerti isinya. Telah melakukan mereka ini nggak ngerti isinya. Yang di belakang kita ini nggak ngerti isinya. Semuanya sudah dari pengendali. Yang 2 orang, mohon maaf, yang 2 orang Tiongkok tadi itu, yang diduga 2 orang Tiongkok tadi itu
Aplikasi pinjol Buset, ilegal RP kartu Cepat SIM-nya. menawarkan pinjaman bunga rendah, namun bunga yang dibebankan justru lebih tinggi dari yang dijanjikan. Selain itu, duit pinjaman. Karena gini loh, di Twitter lagi beberapa kali ada keramaian tentang perkara pinjaman online ini. Dan gue berharap setelah lo nonton video ini lo paham gimana caranya buat perkara-perkara kayak ginian. Bukan, jadi intinya gini loh, di Twitter sempat ada keramaian di mana ada orang tiba-tiba ditransferin duit sekian gitu, terus dia nggak tahu nih duit dari mana, jadi dia diemin doang. Tiba-tiba ada orang nge-WhatsApp dia, maki-maki segala macam, balikin duit gue dengan bunga tertentu. Dari uang yang ditransfer itu ada bunganya sekian dan dia harus ngebayar bunga itu. Dia nggak terima dong. Dia ngelapor lah ke beberapa pihak gitu dan akhirnya dicari tahu duitnya udah balikin aja gitu. Dan ini bisa menimpa siapapun kita kalau kita nggak hati-hati sama informasi yang kita punya. Itulah kenapa kemarin ketika perkara data kita bocor itu tuh jadi serius banget. Karena takutnya ntar KTP kita dipakai buat pinjaman online. Tiba-tiba ada orang ngirimin duit aja ke kita, terus kita diem aja kan kayak nggak tahu apa-apa. Sebulan kemudian tiba-tiba yang awal 1 juta jadi 5 juta. Gimana? Hah? Gimana? Coba 5.000% itu. Iya 5.000%. Iya nggak sih, matematika gue jelek lah. Ya 500%. Kenapa 5.000 ya? Tapi kalau misalkan ada di keadaan kayak gitu, panik. Makanya perhatikan jaga kerahasiaan data yang kita punya supaya ya kita nggak terjebak sama hal-hal semacam itu. Ini perkara pinjaman online udah jadi serius banget, men. Makanya sekarang orang-orang tuh yang ngelakuin kayak gini udah ditangkep-tangkepin gitu, karena perkaranya dia udah menipu, galakan dia, kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba dimintain duit. Yang di Twitter tuh kayak dia dikirimin duit 1,8 terus tiba-tiba disuruh ngebalikin 3,6 kalau nggak salah. Kaget dong. Makanya gue juga bingung anjing. Lah, gimana? Gue nggak ngapa-ngapain lu yang tiba-tiba transfer duit ke gue, kok gue jadi suruh bayar, apaan sih gitu. Makanya gue sekarang takut banget nih, apalagi gara-gara perkara YouTube tiba-tiba nge-publish podcast tuh gue takut nih orang siapa nih. Apa ada yang masuk ke akun gue apa gimana. Gue aja kalau misalkan ada iklan-iklan, coba gue buka SMS gue tunjukin nih apaan aja yang masuk nih. Kan emang kadang orang-orang tuh suka brengsek gitu tuh. SMS. Nih di SMS nih, kami dari keluarga Baim Faula memberikan dana bantuan 75 juta. Sumpah nih. Nih, fokus gak dia tuh. Kami dari keluarga Baim Faula memberikan dana bantuan 75 juta. Tiba-tiba dapat 75 juta. Ini orang dapat duit gue dari mana? Terus apa lagi nih? Sekali lagi kami ucapkan giveaway, mendapatkan giveaway Bos Baim. Nomornya nih tuh, Bos Baim, bro. Bagi-bagi rezeki. Ya Allah. Mega Finance. Siapa Mega Finance? Pinjaman dan online mudah cepat terpercaya. Bonus spesial main C3M. Yalah. Gade buku hitamnya. Oh ini BPKB. Anjir apaan sih? Daripada surat BPKB kendaraan nganggur, disekolahin aja. Buset mau nyampe S1. Goblok lu. Dijual kacamata tembus pandang. Pesugihan online halal. Kagak ada otaknya bego. Orang-orang tuh makin kagak ada otaknya. Udah biarin. Tolong pemerintah Kominfo daripada ngeblokir-blokirin website bokep ini, tolong nih diurusin nih. Nggak, maksud gua ya terserah kalau mau blokir website bokep gitu. Tapi kan ini SMS begini lebih penting. Gue tahu emang ada beberapa aplikasi yang lu bisa ngebayar buat ngepromoin iklan lu di SMS gitu. Gue tahu ada beberapanya. Tapi ya kagak kacamata tembus pandang juga anjing. Kacamata tembus pandang bangsat. Mau jadi siapa gue? Iron Man anjing. Gue pengen kacamata yang bisa terbang, ada gak? Terbang gitu. Tapi ya intinya itu aja. Anyway, sangat menyenangkan sekali ngebikin KDS BBS lagi akhirnya. Mari kita lanjut untuk menunaikan ibadah misuh. Menunaikan permisuhan duniawi yang seringkali terlewat. Kadang bermisu-misu ria bisa meningkatkan imun tubuh tuh.
Orang marah-marah ketawa-tawa sehat tau. I don't know. Tapi itu aja. Mari kita kembali ke Habitat TNM. Bikin video hampir setiap hari. Anyway, lu bisa cek podcast gue, Lunatic Podcast, di membership YouTube TNM ada, di Spotify, Apple Podcast ada, Anchor ada. Lu bisa follow sosial media gue di @lunatictwister, Twitter, IG, apapun itu. Ya, intinya itu aja lah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di video TNM selanjutnya. Ini udah endingnya begini doang ya? Oh yaudah lah, itu aja lah. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Kadang ada beberapa hal di dunia ini yang sangat menyebalkan untuk dilihat, tapi saking menyebalkannya bisa memberikan kita pelajaran agar tidak melakukan hal yang sama. Itu aja, nama gue Andri, sekian dan ya Allah, lega banget gue bikin video doang. Anyway, buat lo yang nggak tahu, ini gue udah nge-record 2 jam 32 menit. Video ini tentunya akan gue edit. Tapi ini 2 jam 32 menit ini, itu trial and error-nya tuh berhari-hari. Gue tuh niat bikin video ini tanggal 14. Sekarang tanggal 23. Masya Allah, ya Allah Rabbi, paringono sabar, kuat, selamat, langgeng, sentoso. Berapa hari orang tuh? 10 hari hampir. Memang kalau orang gitu kerjaannya marah-marah doang gitu. Tapi anyway, thank you so much sudah ngikutin TNM. Dengerin podcast gue, akan menarik sekali tentu saja. Love you, bye-bye.